Menuju kemerdekaan, nama Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia terdengar santer di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, sepak terjang Bapak Proklamator ini bahkan sampai menyeberang ke berbagai negara di dunia. Mengatur massa dalam puncak revolusi nasional. Mendaulat Republik sebagai negara merdeka tidak serta-merta berhenti pada proklamasi. Ya, sejarah mencatat terdapat suatu peristiwa yang dikenang masyarakat sebagai puncak dari revolusi nasional. Kejadian ini terjadi di bulan-bulan awal kemerdekaan. Ada agenda rapat raksasa yang digelar pemerintah, hanya saja mendapatkan pengawasan super ketat dari pihak Jepang. Alasannya, mereka khawatir kalau saja semangat rakyat meluap dan keberadaan mereka terancam. Nah, pada 19 September 1945 itulah para demonstran berkumpul di lapangan Ikada pada pagi hari. Yang terjadi adalah sebelum rapat dilangsungkan pada sore hari, tentara Jepang sudah siaga dengan tank dan pasukan yang memadati jalan. Namun bukannya bubar, massa bersikukuh ingin mendengar interupsi langsung dari presiden mereka. Nah, saat itulah Soekarno berpidato untuk pertama kalinya, "Apabila engkau masih setia dan percaya kepada presidenmu, patuhilah perintahnya yang pertama. Pulanglah dengan tenang, tinggalkan rapat ini sekarang juga dengan tertib dan teratur." Perintah Soekarno benar-benar di luar dugaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, seorang presiden bisa mengatur 1 juta massa hanya sekali perintah. Tidak hanya mencegah kerusuhan, perintah Soekarno saat itu pun mampu membuat tentara Jepang berdecak kagum. Mengirim kapal perang untuk Pakistan. Tidak hanya Indonesia, faktanya Soekarno juga pernah punya peran sentral di negara lain yang tentu saja tercatat dalam sejarah dunia. Ya, hal ini sehubungan dengan perintahnya memberikan bantuan kepada Pakistan yang saat itu terancam perang dengan India. Sudah sejak lama, tepatnya sejak tahun 1947, kedua negara ini sama-sama mengklaim wilayah Kashmir sebagai teritori negara masing-masing. Hingga pada tahun 1965, konflik ini semakin memanas. Nah, demi membantu Pakistan yang terancam diserbu India, Soekarno mengirimkan bantuan berupa kapal selam dengan persenjataan lengkap. Selain sebagai bantuan, perintah yang dikirim langsung oleh Soekarno untuk satuan kapal selam Korpsiu Kencana TNI Angkatan Laut ini pun diluncurkan demi mencegah pecahnya perang. Dan benar saja, misi yang dinamai Gugus Tugas 10 tersebut berhasil meredam serangan India yang saat itu bersekutu dengan Inggris. Akhirnya, perjanjian damai benar-benar ditandatangani oleh kedua negara di Tashkent, Uni Soviet pada Januari 1966. Nah, demi mengenang jasa Soekarno, Presiden Pakistan saat itu, Ayub Khan, menamai salah satu jalan dan sebuah area bazar dengan Soekarno Square, KB Bazar. Larangan menutup Al-Azhar. Percayakah kalian jika bukan karena Soekarno, mungkin saja Universitas Kenamaan Mesir yakni Al-Azhar telah tutup saat ini. Faktanya di tahun 1955, suasana politik di Mesir diguncang badai perebutan kekuasaan. Presiden Gamal Abdel Nasser yang juga dikenal otoriter punya rencana untuk menutup universitas tertua di dunia ini. Alasannya karena ia mengkhawatirkan kekuasaannya akan digoyangkan oleh kalangan ulama Al-Azhar yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin saat itu. Melihat hal itu, Soekarno yang punya pengaruh berkunjung ke Mesir dan menemui sang presiden. Dialog pun terjadi dan saran pun diberikan oleh nomor 1 Indonesia ini. "Ya Gamal, kenapa Anda mau menutup Al-Azhar?" "Ya Gamal, Al-Azhar itu terlalu penting untuk dunia Islam. Kami mengenal Mesir itu justru karena ada Al-Azhar. Alhasil, Al-Azhar benar-benar tak jadi tutup." Cerita ini pernah dikisahkan langsung oleh Profesor Dr. Syekh Ali Goumah, Sekretaris Jenderal Halal Kibrail Ulama. Wawancara yang berlangsung pada 29 Agustus 2013 itu pun disiarkan melalui televisi nasional saluran 1 Mesir, bahkan kemudian diunggah ke jejaring sosial YouTube. Menanam pohon di Padang Arafah. Pernahkah kalian mendengar nama pohon Soekarno? Ya, pohon yang dimaksud dapat kalian temui di Padang Arafah, tempat umat muslim seluruh dunia melakukan wukuf saat pelaksanaan ibadah haji di Mekah sana. Ada yang bisa menebak mengapa nama pohon ini mirip dengan nama presiden pertama RI? Faktanya pada tahun 1960-an, Soekarno melakukan perjalanan haji. Ia pun kepayahan karena cuaca di siang hari saat wukuf bisa mencapai suhu 50 derajat Celcius. Nah, saat itulah tercetus sebuah ide. Mungkin akan lebih baik jika ada tempat berteduh di kawasan tersebut. Karena itu, ia lalu menemui Raja Arab Saudi Saud bin Abdul Aziz Al Salat untuk menyampaikan usulannya.
Sekembalinya ke tanah air, Soekarno langsung mengambil langkah taktis. Ia memerintahkan Ali Sadikin membawa bibit pohon mindi untuk ditanam di sana, beserta seorang lainnya yang ahli dalam hal ini juga turut serta. Akhirnya, pohon mindi ditanam di lahan seluas 1.250 hektar di Arafah dengan menggunakan tanah subur dari Indonesia dan Thailand. Bisa dibilang jika bukan karena Soekarno, mungkin hari ini kepanasan saat wukuf sudah dianggap wajar bagi calon jemaah haji. Mengambilkan fungsi Blue Mosque. Jika kalian berkunjung ke Rusia, sempatkanlah untuk bertandang ke Saint Petersburg. Sebab di sana ada fakta sejarah yang bisa membuat kalian sebagai warga Indonesia turut bangga karenanya. Penting untuk diketahui bahwa dulunya saat Rusia masih bernama Uni Soviet, pernah ada sebuah masjid yang dialihfungsikan menjadi gudang. Alasannya karena saat itu era komunisme sedang kental-kentalnya. Masjid yang aslinya bernama Jamul Muslimin tersebut didirikan pada tahun 1910, kemudian lebih tenar dengan nama Blue Mosque. Pada tahun 1956, Soekarno mengadakan kunjungan bilateral ke Rusia. Saat melihat bangunan berbentuk kubah, ia pun yakin bahwa bangunan tersebut dulunya adalah masjid. Karenanya, ia lalu meminta pimpinan Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid tersebut menjadi rumah ibadah. Nah, atas dasar kedekatan, permintaan Soekarno pun dipenuhi dan bagi yang paham sejarah akan ikut menamai masjid tersebut dengan nama Masjid Soekarno. Sumbangan ide renovasi Masjidil Haram. Hampir seluruh penduduk bumi tahu Masjidil Haram. Sebagai pusat ibadah saat menunaikan ibadah haji, ketenaran masjid yang berlokasi di pusat kota Makkah ini sudah tak mungkin lagi dinafikan. Tapi tahukah kalian, dalam renovasinya, nama Soekarno faktanya punya andil yang besar dalam mengatasi kesumpekan rumah ibadah ini, terutama saat ritual sa'i. Hal ini bermula ketika Soekarno melaksanakan ibadah haji. Menyadari situasi yang ada, insting Soekarno sebagai seorang insinyur sipil pun bekerja. Sebagaimana dalam buku Bung Karno Sang Arsitek karya Yuke Ardiati, disebutkan bahwa sebelumnya bangunan masjid tidak bertingkat, namun karena tiap tahunnya jumlah jemaah mengalami peningkatan, maka kapasitas awal yang mencukupi pun menjadi penuh sesak pada akhirnya. Nah, desain bertingkat itulah yang menjadi ide Soekarno kepada pemerintah Arab Saudi. Ia meminta agar bangunan untuk melakukan salah satu ritual haji yaitu sa'i tersebut baiknya dibuat menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Menemukan makam Imam Bukhari. Belum lama ini Mahfud MD kembali mengungkap peran Soekarno dalam mengembangkan syiar Islam, utamanya dalam perannya menemukan makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan. Ya, dikisahkan bahwa pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev pernah mengundang Presiden Soekarno berkunjung ke negaranya. Hanya saja tidak langsung dipenuhi oleh Soekarno. Karena alasan tak ingin dicap berbelok ke kiri, langkah yang dipilih Soekarno terbilang hati-hati. Hingga lahirlah sebuah syarat, ia hanya akan memenuhi undangan jika pemimpin Soviet itu bisa menemukan kembali makam Imam Bukhari. Alhasil makam tersebut benar-benar ditemukan dan dirawat hingga hari ini. Meski begitu, ada yang meragukan kebenaran ini karena tidak adanya fakta tertulis. Namun di luar dari itu, melalui buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno tahun 2017, diplomat Kementerian Luar Negeri Sigit Aris Prasetyo mengakui bahwa Soekarno sangat terkenal di kalangan para pemuka Islam Samarkand. Itulah tadi fakta terkait peran Soekarno yang melegenda melalui perintahnya. Faktanya, tokoh pembesar ini benar-benar berpengaruh dan dunia pun telah mengakuinya. Nah, kalau kalian sependapat tidak dengan anggapan ini?